Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Senin tanggal 13 September tahun 2021. Anak-anak sudah hadir di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada 8 orang, mulai dari Adril, Fadil, Kanaya, Adrian, Reika, Silva, Jagat, Lingga, dan juga Martin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berlangsung lancar ya. Amin ya robbal Amin. Sebelum belajar dimulai, ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil Islami dina. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika Ya Arhamar Rahimin. amin ya robbal alamin. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing ya, karena di antara kita ada agama selain agama Islam. Sudah berdoa ya? Hebat, bagus. Nah anak-anak, sebelum belajarnya dimulai, tak lupa ibu ingatkan tentang protokol kesehatan yang harus kita patuhi bersama-sama. Pertama, menggunakan Masker. kedua, mencuci tangan pakai Sabun. Tadi di depan sudah cuci tangan pakai sabun bersama-sama ya. Yang bawa hand sanitizer silahkan disimpan di atas meja masing-masing. Nah, selain itu juga kita harus menjaga menghindari dari kerumunan agar kita terhindar dari penyakit yang saat ini sedang marak-maraknya, yaitu COVID-19. Hari ini anak-anak, tadi kan Bu Rosi sudah menyapa kalian, kita sudah bertegur sapa, sudah berdoa. Apalagi selanjutnya akan kita lakukan untuk memupuk karakter nasionalis. Alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Lagu apa yang akan kita nyanyikan hari ini? Silakan simak pada tayangan. Kita nyanyikan dengan suara yang lantang ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Garuda proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Itu satu-satu saja ya. Nah, tadi kita berbicara tentang karakter. Apa saja sih karakter yang sebenarnya harus dipupuk, dikembangkan oleh kalian sebagai siswa? Ada 5. Biasanya kita nyanyikan dalam sebuah tepuk. Masih ingat tepuknya tepuk apa? Tepuk PPK. Ada yang masih ingat? Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Itu adalah 5 karakter yang harus kalian kembangkan sebagai siswa sekolah dasar untuk mencapai siswa yang memiliki karakter, nilai-nilai, sikap yang baik seperti itu teman-teman. Nah, Bu Rosi punya sebuah lagu. Apa sih lagunya? Sebentar. Judulnya Ayo Bernyanyi Bersama.
Jadi ibu guru meminjamkan lagu ini untuk Boros nyanyikan dengan anak-anak. Kita nyanyikan bersama-sama. Empat sehat menjadi sempurna. Ayo kawan, apa itu namanya? Itu penting bagi kita semua. Nasi, lauk, sayuran, buah dan susu. Hebat. Dari lagu ini, kira-kira anak-anak bisa menebak tidak? Kita akan belajar apa hari ini? Tentang makanan sehat. Di antaranya selain makanan sehat juga ada pelengkap yang disebut dengan Susu. hebat. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 3 makanan sehat. Subtema 1 pembelajaran 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Di antaranya yang akan kita pelajari adalah bagaimana hewan penghasil susu melakukan proses pencernaan makanan. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalian hari ini belajar bersama Bu Rosi dan teman-teman harus mampu menuliskan, menganalisis informasi yang disampaikan dalam sebuah iklan. Iklan yang Bu Rosi gunakan hari ini adalah iklan media cetak. Informasi apa sih yang disampaikan di sana? Selain itu juga, tadi kan kita akan mempelajari tentang organ pencernaan sapi. Kalian harus dapat menjelaskan organ pencernaan pada sapi itu apa saja dan apa saja fungsinya. Seperti itu. Ini tadi lagu sudah ya. Nanti boleh dinyanyikan, diulang lagi di rumah. Perhatikan gambar. Ada gambar apa? Gambar ikan. Coba dibaca tulisannya apa ini? Kenapa ya ada yang tulisannya dengan menggunakan huruf ukurannya besar, sementara ada juga yang menggunakan huruf-huruf kecil? Pasti ada sesuatu maksud dari tulisan tersebut. Nah, apa yang kamu lihat pada gambar? Tadi ikan. Menurut pendapatmu, apa tujuan dari gambar tersebut? Kira-kira gambar ini dibuat untuk apa ya? Ada yang tahu? Untuk mengajak Untuk mengajak? yang orang makan ikan. Iya, untuk mengajak orang-orang atau membaca untuk memakan ikan. Karena ikan katanya punya apa? Bergizi, murah dan enak. Jawabnya yang keras dong. Karena ikan punya apa? Nah, hebat. Bagaimana ciri kalimat dalam gambar tersebut? Cirinya tadi kata Reika. Karena gambar ini tujuannya untuk mengajak, berarti isinya harus bagaimana penampilannya? Biar orang-orang mau membaca, penampilannya harus bagaimana? Menarik. Terus kata-katanya harus bagaimana? Harus jelas. Makanya ini ditulis dengan menggunakan huruf yang agak besar. Karena inti yang akan disampaikan itu adalah iklan yang ini, atau yang biasa disebut dengan kata kunci dalam iklan. Kita lihat ke gambar lain ya. Nah, perhatikan gambar lagi. Informasi apa yang disampaikan oleh gambar itu? Ayo, sarapan sehat sebelum jam 9. Iya, ayo sarapan sehat sebelum jam 9. Tadi anak-anak sudah sarapan? Sudah. Nah, sekarang baru jam 8, berarti benar sebelum jam 9. Anak-anak berarti sudah melakukan kebiasaan untuk sarapan sehat. Makan dan minum yang aman dan bergizi katanya. Meskipun sarapannya pagi-pagi, tapi kalau pagi-pagi sarapannya sudah dengan makanan yang pedas, itu juga nanti tidak sehat, malah jadi akan menimbulkan sakit perut. Pertanyaannya, informasi apa yang disampaikan gambar? Kalau tadi kan tentang ikan, bahwa ikan bergizi, bahwa ikan itu banyak manfaatnya. Kalau dari iklan ini, informasi apa yang disampaikan? Sarapan sehat sebelum Jam 9. hebat, iklan pintar. Iklan berikutnya. Apa pesan yang disampaikan oleh gambar ini?
kata kunci anak-anak. Selain hurufnya menggunakan huruf besar, kemudian maknanya juga harus jelas. Selain itu juga harus disampaikan dengan gambar yang menarik. Apa saja sih makanan sehat itu? Ini di sini ada apa aja? Ayam, brokoli, Terus, jeruk, ini apa ini? Kacang mungkin. Ini? jeruk, Ini? semangka. Oke. Gambar-gambar tersebut menyajikan bahwa contoh makanan sehat untuk hidupmu itu yang seperti ini katanya. Nah, dari gambar-gambar tadi merupakan contoh iklan makanan sehat, ya. Mulai dari ikan dan manfaatnya, sarapan sebelum jam 7, biasakan makan buah dan sayur, sampai kepada makanan sehat untuk hidupmu katanya. Nah, apa sih iklan itu? Dari tadi kita bicara tentang iklan. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain. Agar apa? Agar tertarik. Jadi ingat ya, kalau disuruh bikin iklan, iklannya itu harus menarik. Nah, setiap iklan memiliki kata kunci katanya. Ayo, coba tentukan kata kunci pada iklan di bawah ini. Iklan pertama yang berwarna merah. Yang kata kuncinya yang mana? Kenapa bisa menyimpulkan ayo makan buah sebagai kata kunci? Karena ditulis dengan menggunakan Kata yang iya lebih besar, seperti seolah-olah ini nih intinya gitu ya. Kemudian tulisan ini juga apakah sesuai tidak dengan gambar? sesuai. Terus ditulis dengan redaksi panjang atau pendek? Pendek. Pendek. Kalau di gambar kedua kata kuncinya apa sih? Burger besar, kepuasan besar. Burgernya besar, katanya kepuasannya besar. Sama, ini juga ditulis dengan menggunakan huruf warna putih, biar menjadi mencolok, terus hurufnya besar-besar. Terus juga ada kata-kata yang menariknya, burger besar, kepuasan besar. Katanya kalau burgernya besar, kepuasannya juga besar. Jadi, dari kedua gambar ini, tadi kalian sudah menentukan kata kuncinya. Apa sih kata kunci itu? Dan seperti apa biasanya kata kunci dalam iklan itu? Pertama, Berupa kalimat pendek. tadi kalian lihat nggak kata kuncinya yang panjang penuh segambar? Tidak ya, semuanya berupa kalimat pendek. Selain harus berupa kalimat pendek, juga kata yang digunakan Menarik. menarik apa? Menarik pembaca. Menarik pembaca, betul. Menarik pembaca untuk membeli barang jika iklan itu adalah iklan barang, dan menarik pembaca untuk menggunakan jasa jika itu adalah iklan layanan jasa. Selain itu, maknanya juga harus Jelas. Tadi iklannya tentang burger, tidak boleh kata kuncinya tentang pizza, kan tidak nyambung dan tidak jelas. Yang keempat, Sesuai dengan informasi yang akan disampaikan. informasi yang disampaikan tentang ikan, kandungan gizi ikan, maka yang digambarkan adalah ikan. Apa saja yang dimiliki oleh ikan, karena dia sesuai dengan informasi yang akan disampaikan. Nah, ini adalah syarat-syarat. Ini adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebuah iklan. Kata kuncinya harus seperti ini. Kita lanjut ya. Nah, kita bicara tadi tentang iklan makanan sehat. Sebetulnya apa saja yang disebut makanan sehat? Ada di gambar ini. Bisa dilihat ada apa saja pertama? Makanan pokok. Yang kedua? Lauk pauk. Yang ketiga? Buah-buahan. Yang keempat? Sayur-sayuran. Yang kelima? Susu. Ada yang tadi pagi minum susu? Ada. Susu adalah bahan makanan yang menjadi pelengkap dalam kelengkapan kehidupan sehat
4 sehat. Apa itu 5 jadi sempurna. Ayo kawan, apa itu namanya? Itu penting bagi kita semua. Nasi sayur, nasi lauk, sayuran, buah dan susu. Seperti itu ya. Ini yang tadi dinyanyikan di dalam lagu itu adalah gambar ini sebetulnya. Nah, kita simak apa saja sih masalah 5 sempurna itu? Simak ya. Beginilah cara orang-orang memerah susu dengan cara menggunakan tangan tanpa mesin. Nah, kira-kira biar susu yang dihasilkan oleh sapi banyak, sapinya harus ngapain? Makan. Makan apa sapi? Makan rumput. Gimana ceritanya dari rumput kemudian diolah oleh perut sapi, kemudian salah satunya bisa sampai menghasilkan susu? Ada yang tahu gimana caranya? Tidak? Oke, kita simak bersama-sama kalau tidak ya. Makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan diolah oleh sistem organ cerna. Kandungan dalam makanan yang akan dibutuhkan oleh tubuh diserap, dan sisa pengolahan makanan yang tidak terpakai akan dibuang melalui anus. Ini sapi lagi makan rumput ya, tadi kata Fadil. Nah, tahukah kalian bahwa sapi melakukan proses memakan 2 kali? Tahu tidak? Ada yang tahu, ada yang tidak. Yang tidak dan yang tahu silakan perhatikan. Bagaimana cara sapi mengolah makanannya? Nah, sapi lagi makan rumput. Pertama, ketika sapi memasukkan makanannya ke dalam mulut, ada 2 proses pencernaan yang terjadi. Pertama yaitu pencernaan secara mekanik yang dilakukan di dalam mulut. Apa saja yang berperan? Pertama, rumput masuk ke dalam mulut ya. Ini ceritanya rumput di tanah. Rumputnya ceritanya masuk ke dalam mulut. Kemudian setelah di dalam mulut ngapain? Rumput dipotong oleh gigi sari. Gigi sari itu ini gigi yang depan. Kemudian dikunyah oleh gigi belakang. Ya, ada di samping. Ini ceritanya gigi sapi cerah. Lalu selain di dalam mulut itu selain ada gigi, ada juga yang disebut dengan lidah. Apa fungsi lidah sapi? Pertama, untuk mendorong makanan. Ini kan karena rumput itu kan kalau misalnya disodorkan itu kan panjang. Nah, nggak mungkin kan kita kasih gini terus kan? Mereka merebutnya atau mengambilnya itu dengan menggunakan lidah ini. Jadi diambil, dikayut gitu, terus dimakan. Fungsi lainnya yaitu
Mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan yang terakhir gambarnya kosong. Ini maksudnya adalah air liur atau dalam bahasa bakunya yaitu saliva. Prosesnya untuk membantu pencernaan kimiawi. Tadi kan kata Bersih ada dua, jaga. Ada dua proses pencernaan yang dilakukan oleh sapi, yaitu yang di dalam mulut yang disebut dengan pencernaan mekanik, dan yang sudah dimasukkan ke dalam kerongkongan itu disebut dengan pencernaan kimiawi atau yang dibantu dengan menggunakan enzim. Nah, tadi sudah sampai ke lidah, terus ditelan dengan bantuan saliva. Menujulah mereka makanan itu ke lambung. Nah, anak-anak di gambar ini ternyata ada 4 bagian perut sapi. Mulai dari rumen itu yang ini, yang merah yang besar. Kemudian retikulum, yang ini nih, yang ngejendol. Kemudian omasum yang merah, kemudian abomasum yang kuning. Lalu nanti diteruskan ke usus halus, dan nanti yang tidak terpakai akan dibuang melalui anus. Ada 4 perut. Yang pertama yaitu perut rumen atau perut besar. Kedua retikulum atau perut garap. Ketiga omasum atau perut kitab. Keempat abomasum atau perut nasang. Setiap perut ini memiliki fungsi masing-masing. Sapi sebagai hewan ruminasia, mereka mengunyah sebanyak 2 kali. Ketika rumput masuk ke dalam mulut, ke kerongkongan pertama kali sampai di rumen, di perut besar. Kemudian dimuntahkan kembali ke mulut, dikunyah untuk yang kedua kali, lebih halus lagi kan, namanya dikunyah lagi, lalu ditelan lagi, masuk ke retikulum. Di retikulum, makanan tersebut dipilah dengan bantuan bakteri, anaerob dan protozoa. Kemudian dilakukanlah proses penyaringan benda-benda asing mana yang akan dipakai ataupun yang tidak. Yang akan dipakai masuk ke dalam omasum atau perut kitab. Di dalam omasum, makanan tersebut dicerna dengan menggunakan bantuan enzim pencernaan. Terakhir masuk ke abomasum. Nah, disinilah proses pencernaan sebenarnya dibantu dengan menggunakan enzim pepsin. Kemudian makanan bergerak ke arah usus halus yang panjangnya katanya bisa mencapai 40 meter. Bu Rosi punya video. Apa yang Bu Rosi barusan tanyakan? Disimak ya. Anak-anak, coba lihat sapi yang sedang berada di hadapan kalian. Sepertinya Sebentar. Bu Rosi tanyakannya dari sini. Anak-anak, coba lihat sapi yang sedang berada di hadapan Kita kalian. langsung ke menit. Sepertinya mulutnya tidak pernah berhenti mengunyah. Nah, anak-anak, setelah makanan Perhatikan ya. proses penghancuran di mulut, kemudian makanan akan menuju lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, anak-anak. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Nah, anak-anak tahu tidak? Lambung sapi terdiri atas 4 bagian loh, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut, anak-anak. Bagian lambung yang pertama adalah rumen. Nah, anak-anak, rumen disebut juga perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Gerakan mengaduk. Nah, anak-anak, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali loh oleh sapi. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan akan masuk ke dalam retikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah retikulum atau disebut dengan perut dalam. Di dalam retikulum, anak-anak, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa.
Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga jika ada benda-benda asing maka tidak akan masuk ke dalam omasum nantinya. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Terakhir, abomasum disebut juga dengan perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung anak-anak. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selain itu, abomasum juga menghasilkan asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan akan menyerap menuju usus halus anak-anak. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan fermentasi. Kemudian selanjutnya, sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan tubuh sapi akan dikeluarkan melalui anus. Bagaimana anak-anak? Ternyata sangat kompleks sekali ya proses pencernaan makanan pada sapi. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu ya kenapa sapi selalu berhasil dan mengunyah makanan walaupun sedang istirahat. Karena makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali untuk kedua kalinya oleh sapi. Itulah yang menyebabkan sapi disebut hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan tentang sistem pencernaan pada sapi. Perhatikan kembali gambarnya. Pertama ada mulut, perut yang ke-1 itu rumen, yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, yang keempat Abomasum. terakhir Anus. yang tidak akan dipakai dibuang melalui Yeay. Nah, dari kata-kata 4 perut tadi, kan itu adalah kata-kata baru yang baru kalian ketahui hari ini. Bu Rosi punya sebuah lagu untuk kalian ingat, untuk mempermudah jika nanti kalian sedang mengerjakan soal evaluasi ataupun di kelas berikutnya jika ada materi ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Nada lagunya adalah nada lagu pada hari Minggu. Nyanyikan dengan suara keras. 1, 2, 3. Ada hewan-hewan yang memakan 2 kali, disebut ruminansia yang contohnya sapi. Kerbau, domba, kambing, rusa juga ada kijang. Punya 4 lambung, bakteri dan protozoa. Pertama rumen atau juga perut besar. Kedua retikulum atau perut jala. Ketiga omasum disebut perut kitab. Keempat abomasum atau perut masam. Oke, nah lagu ini bisa nanti kalian ulangi untuk mempermudah mengerjakan soal evaluasi saat nanti ulangan tema ya. Sekarang ada yang ingin ditanyakan tidak dari semua materi tentang makanan sehat, tentang iklan, tentang kata kunci, tentang organ pencernaan ruminansia dan fungsinya? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Karena tidak, sekarang waktunya kalian untuk bekerja menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan dari Bu Rosi untuk bekerja sama mengerjakan lembar kerja ya. Silakan duduk yang manis. Ini untuk kelompok 1. Diisi dulu namanya. Kelompok 1 namanya siapa saja? Diisi dulu kelompok
baca, kalian analisis informasi apa yang disampaikan oleh kedua gambar ini, lalu kalian tuliskan di kolom ini. Bisa? Bisa. Yuk, dibaca dulu bersama-sama. Ini gambarnya menyampaikan informasi apa? Yang C ya. Nah, ada dua gambar iklan. Oke, perhatikan semuanya. Tak dia jangan real. Ada dua buah gambar iklan. Anak-anak baca lalu pahami informasi apa yang disampaikan oleh kedua iklan ini. Ini menyampaikan apa? Ini menyampaikan apa? Lalu nanti informasi tersebut anak-anak tuliskan di sini, ya. So, dibaca dulu ini menyampaikan apa? Ini menyampaikan apa? Nanti tulis di belakang. Ada yang kesulitan? Kayaknya kelompok ini sulit dari tadi ribut terus. Kenapa? Ada yang sulit? Tidak. Ya, dibaca dulu iklannya. Itu iklan apa? Ya, kalau yang ini? Jadi katanya apa? Mengajak kita untuk apa? Setia? Oke, silakan ditulis di kolom belakangnya. Yang ini dulu tulis di belakangnya. Jaga? Jaga sedang sakit? Pusing? Boleh bergiliran. Yang tulisnya jaga. Teman-teman yang lain bantu berpikir. Apa tadi informasi yang pertama? Informasi yang pertama tadi apa katanya? Hah? Nah, boleh dibagi dua. Nah, sok. Apa Cina? Gambar iklan pertama. Nah, tertulis. Informasi yang disampaikannya apa? Oke, ini lupa aja. Nah, ada yang kesulitan kelompok 2? Tidak. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Informasinya yang lengkap ya, tulisnya ya. Terus? Oh, so, yang ini dulu boleh, yang ini dulu boleh lah, yang mana dulu boleh? Ini kan sudah dikerjakan, sudah selesai. Sekarang kita lanjut yang ini dan ini. Ya, jangan sambil berantem ya. Kan harus bekerja sama. Boleh yang ini dulu boleh. Asal dua-duanya ditulis. Oke, giliran. Selanjutnya Silva yang tulis. Silva, iklan kedua apa? Di bawahnya. Yang ini nih, kedua nih. Kasih tahu teman-temannya. Oh iya, selama kalian diskusi kelompok, Bu Rosi sebetulnya sambil menilai. Ingat ya sebentar. Bu Rosi sebetulnya sambil menilai nih. Kalian apakah kerjasamanya tertib? Apakah semuanya aktif? Apakah kerjasamanya sangat semangat? Bu Rosi sedang nilai nih. Oke. Sudah? Sudah. Oke, masih ada lagi di belakangnya. Kelompok 2 sudah? Oke. Kita tunggu kelompok 2 ya. Kita tinggal ini. Ini tadi kan sudah nonton video. Nah, dan tadi karena kalian sudah melihat video, nanti Bu Rosi beri apa eselonnya lagi. Sudah kelompok 2? Dari tadi Bu Rosi sambil menilai teman-teman yang aktif, teman-teman yang disiplin, teman-teman yang sangat semangat belajarnya. Ada dengar hebat beritahu dengan kelompoknya? Ya? Boleh. Diisi. Nama-nama perut yang ditunjukkan itu pertama saja. So, giliran. Pikir bersama-sama. Oke, Adrian. Apa yo? Oke. Berapa lagi? Satu lagi.
Untuk yang kedua kalinya kira-kira di mana? Apakah di rumen atau di mulut? Oke, berarti tempel di. Terus yang lain di mana? Jangan lupa terakhir ini tempel di mana? Nah, tuh. Remnya jangan terlalu banyak. Ayo Jagat, ini ditempel di mana Jagat? Kita tempelin. Silva boleh kita duduknya sini Silva. Bukan duduknya, berdiri aja nanti. Silva bantu tempelin ini. Remnya. Di sini yang mana sok? Yang di sini yang mana? Dibaca dulu. Ini fungsi perut yang mana? Dibaca dulu. Yo, yang mana yo? Yang disaring katanya makanan itu di perut mana? Tahu. Yang disaring. Terus ini? Mana sih tadi kan soalnya Yo. Jangan asal menempelnya ya. Harus sesuai fungsinya. Oke. Jangan terlalu banyak remnya nanti basah. Oke. Siap. Kelompok mana yang udah dulu selesai? Kelompok mana? Ayo, 2 1 2 1. Ayo 2 1. Ayo, di mana? Ayo. Pakai orang. Ayo. Gila menjadi berubah dengan gerakan mengarung. Kalau di dalam berarti di rumah yang betul. Selesai. Ayo kelompok 1, jangan kalah dengan kelompok 2. Ayo kelompok 1, jangan kalah kelompok 2. Yang sudah selesai bilang ore. Kelompok 1 ayo. Beri semangat untuk kelompok 1. Udah santai aja. Oke. Kelompok 1 bilang hore. Alhamdulillah. Dua-duanya sudah selesai. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai tempel. Yuk kita cek bersama-sama jawaban dari LKS-nya. Apakah sudah benar? Kita mulai dari kelompok 1, bacakan jawaban yang A, B sudah. Bacakan jawaban yang C, kelompok 1. Enggak, bacakan di situ saja. Kelompok 2 disimak ya. Apakah sama tidak? Yang C, yang keras, Martin. Membudayakan makan sayur dan buah di rumah. Makan sayur dan buah setiap hari. Sama tidak kelompok 2? Sama. Coba kelompok 2 dibacakan. Yang keras. Membudidayakan makan sayur dan buah di rumah. Informasi dari kedua iklan tersebut adalah makan buah dan sayur. Iya, berarti jawaban dari kelompok 1 dan 2 sama. Informasi yang disampaikan adalah tentang kebiasaan memakan buah dan sayur setiap hari. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Selanjutnya, Ibu mau Adrian dan Fadil maju ke depan. Di bawah ini ya. Adrian dan Fadil. Di depan itu tuh, di depan ini. Saya kayak di sini. Di sini. Di sini. Jangan. Ya. Oke. Silakan disampaikan oleh Fadil bagaimana proses organ cerna ruminansia dan fungsinya. Fadil, bacakan yang keras Fadil. Mulai dari rumput. Yang lain perhatikan. Kelompok ini perhatikan. Terus ke rumen. Proses terjadinya tempat terjadinya pencemaran dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga Jaga, menjadi perhatikan. dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Oke, stop Fadil. Kelompok 1 sama tidak jawabannya yang itu? Sama. Next Fadil lanjutkan. Dari rumen kemana makanannya Fadil? Ke mulut. Ke mulut. Lalu apa yang terjadi di mulut Fadil? Makanan dikunyah kembali
yang kedua kalinya. Oke, karena ruminansia makan 2 kali, berarti mengunyahnya sebanyak 2 kali. Sama tidak kelompok 1? Sama. Oke, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk. Next, 2 jawaban terakhir oleh kelompok 1. Jagat dan Lingga. Ke depan ke sini. Lingga, Jagat yang pegang. Jagat yang pegang. Lingga yang bacakan. Setelah dari mulut, ngapain lagi Lingga? Sambil lihat ke kamera Lingga. Setelah dari mulut tadi kan dikunyah 2 kali, lalu Retikulum proses terjadi. Makanan kembali mengalami proses fermentasi. kelompok 1. Halo. Kelompok 1 perhatikan ya. Kelompok 2 perhatikan. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan Dengan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Oke, stop Lingga. Itu di perut mana Lingga? Perut retikulum. Hebat. Sama tidak kelompok 2? Sama. Hebat. Terakhir Lingga. Masuk ke omasum lalu ke abomasum. Proses yang terjadi makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan peksin yang Disimak. Sama tidak dengan oleh teman-teman? abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, usus halus panjang usus halus 40 meter. sapi dewasa dapat mencapai 40 meter di dalam, dan fermentasi selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Oke, terima kasih Lingga dan Jagat. Silakan duduk. Kelompok 1 dan kelompok 2, apakah jawabannya dari yang tadi dibacakan semuanya sama? Berarti kita sepakati ya bahwa proses pencernaan organ ruminansia itu ada 4 perut. Pertama perut rumen, kedua perut retikulum, ketiga perut omasum, keempat perut abomasum. Kalau perut yang menyaring dari benda-benda yang tidak penting itu perut mana? Benar? Dari benda-benda yang tidak penting penyaringnya esofagus, omasum, mulut. Hebat Lingga. Proses penyaringan mana yang akan dipakai dan yang tidak itu terjadi di retikulum. Karena di sana terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Baik, terima kasih anak-anak sudah dipresentasikan. Sudah kita sepakati. Sekarang waktunya Bu Rosi ambil lagi. Oh iya, benar. Bu Rosi ambil lagi. Boleh dibantu kelompok sana, simpan di meja Bu Rosi. Awas kabel, hati-hati kabel. Terima kasih. Sekarang kita, Bu Rosi belakang. Sekarang kita simpulkan bersama-sama. Hati-hati ya, jangan jaga. Oke, duduk manis. Dari tadi kita sudah belajar seharian. Belajar apa saja? Pertama tentang
ya, Kak? Kurang satu lagi ya? Tanggal tesnya diisi udah. Semuanya diisi, Bu. Ya, silakan. Dalam waktu 5 menit saja. Ya, ditulis namanya. Reika, satu lagi saya letak. Oh, ini nih. 5 menit saja. Sudah selesai. Sudah. Kelompok 1 dikumpulkan di tengah, ditumpuk di tengah 4 orang. Kelompok 2 ditumpuk di tengah 4 orang. Oke, sudah ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ayo kelompok 1 dikumpulkan. Sudah selesai. Terima kasih. Duduk siap. Duduk siap. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini dengan Bu Rasi? Senang? Mengerti tidak? Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh nanti tanyakan lagi ke Bu Rosi. Ya? Besok kita akan masih belajar tentang ruminansia, tapi lebih dalam lagi. Juga masih belajar tentang iklan, tapi dalam iklan dalam bentuk lain, yaitu dalam iklan elektronik. Hari ini pembelajarannya cukup sekian dulu, anak-anak. Sebelum pulang, biasanya kita ngapain dulu, Pak Dia? Tadi Pak Dia yang pimpin doa, sekarang Lingga, Ibu mau Lingga. Lingga pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan tunggu di tempat. Bu Rosi menyapa Bapak dosen dan Ibu guru. Bapak sudah selesai, Ibu. Iya. Ini rekamannya boleh saya matikan, Pak? Terima kasih Bapak. Mohon maaf banyak kekurangannya ya Ibu Bapak. Refleksi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Anak-anak dadah dulu. Hatur nuhun Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah nih Pak ya? Mana ini? Hah?